AS paksakan penjualan F-16 usai Indonesia bertemu Vladimir Putin untuk beli senjata Rusia. Sebetulnya Indonesia mungkin dilihat sebagai pasar paling potensial penjualan F-16 berbagai tipe. Agak mengherankan memang, Indonesia saat ini cuma punya sekitar 33 unit F-16, namun masih dikejar-kejar AS untuk membeli varian Viper. AS bahkan rela memberikan fasilitas MLU F-16 ke Indonesia, meski jumlah Fighting Falcon-nya sedikit. Dibilang sedikit sebab banyak negara lain yang punya F-16 berjibun. Misal AU Mesir, mereka punya 240 unit F-16, tapi sama sekali tak diberi AS fasilitas MLU layaknya Indonesia. Mesir juga belum ditawari F-16 Viper, di mana mereka kerap mendapat jatah tempur barat berteknologi tinggi. Paling ngenes justru Turki. Turki punya 245 F-16 berbagai varian, dan hampir semua alutsista udaranya buatan AS. Bahkan Turki terang-terangan berharap dapat membeli F-16 Viper dari AS sebagai bagian dari wujud aliansi NATO. Yang ada, AS menganaktirikan Turki, tak diberi fasilitas MLU sekalian dilarang membeli Viper serta suku cadang F-16 lainnya. Padahal Turki punya 245 unit F-16. Maka alangkah benarnya jika Indonesia punya segelintir F-16 namun malah ditawari segala macam kebutuhan Fighting Falcon oleh AS. Entah tak tahu apa motif AS begitu paksakan penjualan bahkan menghibahkan F-16 ke Indonesia sedari dulu. Dari Indonesia mengumumkan tender pengadaan jet tempur generasi keempat tahun 1986, F-16 menikung Mirage 2000 yang kala itu hampir dibeli. F-16 sebanyak 12 unit langsung dibeli Indonesia dari Lockheed Martin untuk mengimbangi pesatnya teknologi pertahanan matra udara. Pembelian F-16 Indonesia sangat didukung oleh pemerintah AS yang kala itu presidennya ialah Bill Clinton. Clinton bahkan berani mengesampingkan interupsi Kongres AS mengenai laporan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia di Timur Timur. Memang AS mendukung invasi Indonesia di Tim-Tim sejak tahun 1975. AS berulang kali menyuplai kebutuhan militer Indonesia untuk melaksanakan operasi tempur di sana. Hampir semua alutsista matra udara yang digunakan Indonesia di Tim-Tim merupakan buatan AS. Maka soal pembelian F-16, pemerintah AS oke saja bahkan mensupport penuh. Faktanya, perhatian Kongres terhadap catatan hak asasi manusia Indonesia mungkin tidak banyak mempengaruhi keputusan Presiden Clinton untuk menarik dukungan terhadap kesepakatan tersebut. Drama kecil seputar penjualan F-16 ke Indonesia jelas menunjukkan hukum politik birokrasi mil, jelas global security. Bahkan AS malah menyodorkan F-16 ke Indonesia dan menjamin akan dikirim tepat waktu. Indonesia awalnya menyetujui pembelian F-16 sebagai tanggapan atas permintaan AS. Kecenderungan Kongres untuk melihat hubungan AS Indonesia sebagai permainan moralitas yang didefinisikan dengan kata-kata Timur-Timur terus menekan pihak Washington dalam hubungan tersebut, ungkapnya. Dan lama-kelamaan Indonesia malas, juga lantaran proposalnya untuk membeli F-16 ditolak Kongres AS meski pemerintahan Clinton mendukung 100%. Hingga pada 2 Juni 1997, Indonesia memutuskan tak mau lagi membeli F-16. Surat Soeharto kepada Presiden Clinton pada 2 Juni 1997 mengumumkan bahwa Indonesia tidak lagi membutuhkan pesawat F-16 atau keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan militer internasional atau IMET, jelasnya. Setelah adanya surat itu, praktis Indonesia puasa belanja alutsista dari AS. Menginjak tahun 2007, kerjasama pertahanan antara AS dan Indonesia kembali terjalin. Indonesia minat lagi dengan F-16 di mana ada 2 paket pesanan yang sedang dirundingkan. Pada tahun 2007, Indonesia secara aktif mengejar 2 pesanan besar untuk pesawat F-16 AS baru dan suku cadang untuk memperbarui model lama yang ada. 2 kesepakatan, kasus penjualan militer asing atau FMS dan kasus komersial, masing-masing melibatkan beberapa ratus juta dolar, menunjukkan bahwa Angkatan Udara Indonesia dan Kementerian Pertahanan dapat menemukan uang untuk dibelanjakan pada senjata prioritas tinggi dan bersedia membeli senjata AS, katanya.